Martial Master 6906, di mana reruntuhan 10.000 dewa berada, di lapisan dunia virtual, aura mengerikan dari asal mula jalan membumbung ke langit, menyebabkan raungan keras dengan seluruh dao surgawi tempat reruntuhan 10.000 dewa berada. Di atas langit, ada kemauan besar yang turun, dan asal mula jalan naik yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalamnya, menyebabkannya terwujud. Itu adalah operasi reguler tertinggi dari Laut Kosmik. Melihat, Kaisar Dewa manapun adalah eksistensi teratas dari Laut Kosmik ini, dan merupakan semacam simulasi dari asal mula aturan jalan tertinggi di Laut Kosmik. Di Laut Kosmik, seorang Kaisar Dewa lahir. Dari cabang tertentu dari aturan jalan tertinggi yang mewakili Laut Kosmik, muncullah seorang pria kuat yang telah melihat sekilas rahasia intinya. Budidaya berkelanjutan dari Kaisar Dewa yang kuat ini juga melengkapi dan melanjutkan aturan jalan tertinggi Laut Semesta. Pada saat yang sama, aturan jalan tertinggi Laut Semesta juga akan membantu mereka. Ini adalah proses saling menguatkan. Dan begitu Kaisar Dewa yang kuat jatuh, inti asli dari aturan jalan yang dia kembangkan juga akan mengembalikan aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta itu sendiri, dan melengkapi aturan jalan tertinggi di lautan alam semesta. Oleh karena itu, setelah kematian leluhur masyarakat naga hitam, asal mula aturan jalan yang dia praktikkan segera beresonansi dengan aturan tertinggi jalan laut semesta, menyebabkannya terwujud. Ledakan. Di atas langit yang luas, aturan tertinggi laut kosmik terwujud, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Merasakan fenomena mengejutkan yang berkembang di lapisan dunia virtual, mata banyak orang kuat di reruntuhan para dewa berkumpul di sini, merasakan keterkejutan dan kegembiraan yang tak ada habisnya. Aturan jalan ini adalah asal mula kehancuran. Siapa yang jatuh? Asal mula kehancuran, mungkinkah itu nenek moyang masyarakat naga hitam di laut alam semesta selatan? Siapa yang membunuhnya? Klan surgawi, atau dewa surgawi, atau nenek moyang Komodo? Dia diselimuti oleh kekuatan luar angkasa dari dewa surgawi, dunia bayangan nenek moyang klan bayangan, dan banyak orang kuat lainnya. Orang-orang di reruntuhan para dewa hanya bisa merasakan kematian orang sekuat itu, tapi tidak tahu bagaimana dia terjatuh. Tapi tidak peduli apa, jatuhnya Kaisar Ilahi yang kuat masih sangat mengejutkan hati setiap orang kuat yang hadir. Saudara naga hitam sudah mati. Nenek moyang klan bayangan gemetar di dalam hatinya di tingkat dunia maya. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam memberinya kejutan yang sangat kuat, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Apakah aku akan mati juga? Leluhur klan bayangan ketakutan. Dari segi kekuatan, dia lebih kuat dari leluhur masyarakat naga hitam, tetapi kekuatannya terbatas. Jika Qin Chen mengincarnya, bisakah dia menahan serangan lawan? Tidak tahu, namun hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Ayo pergi. Pada saat ini, leluhur klan bayangan tidak mempedulikan apapun. Dengan keras, sosoknya kabur dan berubah menjadi ratusan bayangan hitam yang melesat ke segala arah dalam sekejap. Teknik bayangan 10.000 transformasi. Masing-masing bayangan hitam ini mengandung energi bayangan tingkat tertinggi, seperti tubuh aslinya. Ada yang lolos ke dalam kehampaan, ada yang naik ke langit, dan ada yang menyapu ke arah tanah di bawahnya jatuh dan hosens berhamburan. Tidak ada cara untuk melakukannya. Teknik 10.000 transformasi bayangan adalah teknik rahasia pelarian paling kuat yang digunakan oleh nenek moyang klan bayangan. Teknik ini membakar sumbernya dalam sekejap dan berubah menjadi klon yang cukup. Yang pertama adalah membingungkan lawan dan tidak dapat mengidentifikasi di mana tubuh aslinya berada. Yang kedua adalah sebagai Kaisar Ilahi yang kuat, ada begitu banyak klon selama satu klon tidak dihancurkan, ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Kaisar Dewa yang kuat dapat mengubah tubuhnya dengan satu pikiran. Paling-paling, asal-usulnya akan habis, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berlatih lagi. Namun, pemahaman aslinya tentang jalan itu masih ada, asalkan ada cukup waktu diberikan,
dia masih bisa kembali ke puncaknya semula. Leluhur klan bayangan benar-benar melarikan diri. Melihat pemandangan ini, dewa klan surgawi dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Mereka berdua terkejut dengan tindakan leluhur klan bayangan dan mengagumi keputusan tegasnya. Sungguh disayangkan, mata Tuhan surgawi dingin dan tidak senang. Setelah leluhur masyarakat naga hitam meninggal, bukanlah hal yang baik baginya jika leluhur klan bayangan melarikan diri lagi. Nenek moyang klan bayangan secara alami mendengar suara mengejek dari Tuhan surgawi, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Dalam hidup dan mati, semua martabat dan kemuliaan ditinggalkan. Tapi apakah Qin Chen akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup? Ingin melarikan diri, bibir Qin Chen mengejek. Penghalang dunia, kekuatan ruang yang tak terlihat langsung memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Dengan gemuruh, kekuatan ruang yang luas turun seperti dunia yang unik, menutupi seluruh dunia dan membentuk penghalang yang keras. Nenek moyang Shadow Clan melarikan diri. Klon leluhur klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya menabrak penghalang transparan yang menakutkan ini sangat kuat, tanpa satu pun celah. Apa? Hati leluhur klan bayangan bergetar, kekuatan magis spasial yang begitu kuat, terintegrasi sempurna dengan lapisan dunia virtual. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Lapisan dunia maya adalah tempat khusus di reruntuhan para dewa, yang berisi beberapa aturan khusus jalan besar, yang tidak dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan aturan tertinggi lautan semesta. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di lapisan dunia maya ini yang dapat mengatakannya bahwa mereka dapat berintegrasi secara sempurna dengan peraturannya. Tetapi leluhur klan bayangan merasa ngeri bahwa kekuatan luar angkasa Qin Chen terintegrasi sempurna dengan ruang dunia virtual. Setidaknya dengan teknik pelarian bayangan terbaiknya, dia tidak dapat mendeteksi penghalang ruang angkasa ini. Sama sekali terkejut dengan celah ini. Teknik pelarian bayangan adalah salah satu aturan dan teknik rahasia yang paling baik untuk melarikan diri di jalan luas lautan alam semesta. Tapi dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Sama sekali, bagaimana orang ini bisa melakukannya? Dan ketakutan, semuanya pikiran seperti itu terus bergema di benak para leluhur klan bayangan, menumbuhkan keputusasaan yang paling menakutkan di dalam hati mereka. Dia tidak tahu sama sekali bahwa kekuatan khusus yang terkandung dalam lapisan dunia virtual adalah kekuatan struktural jurang, dan Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan jurang, ditambah dengan asal mula jalan luar angkasa setelah bergabung dengan Wukong Divine. Pohon, di dunia virtual ini di antara lapisan-lapisannya, cara ruang Qin Chen pasti telah mencapai tingkat teratas klan laut di alam semesta ini. Dewa di luar surga, selamatkan aku. Klon nenek moyang klan bayangan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berbalik, memandang dewa di luar surga, dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Untuk tujuan ini, hanya dewa surgawi yang juga telah mencapai tingkat luar biasa dalam ruang yang dapat menyelamatkannya. Selama dewa surgawi membuat celah di penghalang ruang angkasa Qin Chen, dia akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Menghadapi permintaan bantuan leluhur klan bayangan, dewa surgawi tampak acuh tak acuh tetapi tetap acuh tak acuh. Dia hanya merasakan penghalang ruang Qin Chen dan mengerutkan kening dengan sedikit keterkejutan. Hanya satu tembakan yang membuat Tianwei Tianzu merasa bahwa meskipun Qin Chen di depannya hanya setengah langkah menuju puncak kaisar ilahi, pencapaiannya di bidang ruang sudah sebanding dengan miliknya, dan setara dengannya. Seni takdir, mata-mata sejati. Setelah menggunakan penghalang luar angkasa untuk memblokir teknik melarikan diri leluhur klan bayangan, mata tak terlihat muncul di antara alis Qin Chen. Bas, mata terbuka, dan cahaya takdir ilahi yang luas mekar. Kemudian, di depan mata Qin Chen, takdir yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Aura takdir yang berasal dari klon tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh leluhur klan bayangan semuanya ditangkap oleh Qin Chen. Murid dewa klan surgawi menyusut dan dia memandang Qin Chen dengan kaget. Ini adalah jalan takdir yang aku kembangkan untuknya. Bagaimana anak ini bisa menggunakannya dengan begitu terampil?
Sudah berapa kali dia melihatnya? Dewa klan terkejut. Jalan takdir sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Bahkan klan surgawinya, yang dikenal sebagai klan takdir, hanya memiliki sedikit orang yang dapat mengendalikannya. Namun, Qin Chen di depannya hanya melihat peta jalan takdir yang diberikan olehnya, tapi dia benar-benar bisa menjalankan seni takdir. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Apakah Qin Chen ini memperhatikan peta takdirnya siang dan malam? Nenek moyang klan bayangan ini akan segera mati. Dewa klan surgawi memandang leluhur klan bayangan dengan rasa kasihan. Dia tahu seni takdir dengan sangat baik dan sekilas bisa mengetahui seni takdir Qin Chen sangat mendalam dan telah mencapai tingkat kaisar dewa, cukup untuk mengintip kekuatan takdir dari banyak klon nenek moyang klan bayangan. Takdir itu misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi takdir juga dapat menangkap petunjuk dan menggunakannya untuk memata-matai identitas sebenarnya. Ditemukan, kekuatan takdir bergerak, dan Qin Chen menyapu klon yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekilas bahwa di antara semua bayangan, ada bayangan dengan takdir yang berbeda dari klon lainnya. Itu adalah wujud sebenarnya dari nenek moyang klan bayangan. Wow! Sosok Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak bergerak, dan dia menangkap klon itu dari jauh. Ledakan. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan turun dan dengan erat menggenggam hati leluhur klan bayangan, tiruan dari Kaisar Dewa. Langkah ini lagi. Penguasa surgawi, penguasa alam Buddha Matahari Agung, leluhur binatang Komodo, dan orang-orang kuat lainnya semuanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, ingin mengetahui lintasan dan kelemahan gerakan Qin Chen. Tidak, leluhur klan bayangan merasakan kekuatan mengerikan mencengkeram hati Kaisar Dewa, dan hendak merobeknya. Dalam keputusasaan dan ketakutan, dia memandang Dewa Surgawi dan meraung, "Dewa Surgawi, selamatkan aku." Klon sumber bayangan. Sambil meminta bantuan, dia melemparkan klon sumber bayangan. Boom! Lokasi klon aslinya menjadi kabur dan berubah menjadi dua dalam sekejap. Klon tersebut harus digunakan seperti sebelumnya untuk menghindari teknik patah hati Qin Chen. Masih menggunakan trik ini. Sudah berhari-hari dan kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Qin Chen tampak acuh tak acuh dan tidak diganggu oleh klon sumber bayangan nenek moyang klan bayangan memancarkan kabut berkabut hati Kaisar Dewa telah muncul di telapak tangan Qin Chen. Ledakan. Aura bayangan menakutkan terpancar dari hati Kaisar Dewa dan melesat langsung ke langit, beresonansi dengan jalan bayangan antara langit dan bumi. Tidak, aura leluhur klan bayangan dengan cepat turun, menunjukkan ekspresi putus asa. Dia memandang Tuhan Surgawi dengan kebencian, karena dengan kekuatan Tuhan Surgawi, dia bisa membantunya sebelumnya, tetapi dia tidak menunggu sampai hati Kaisar Dewanya hancur.